Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu, Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu, sampai tiba waktu-Mu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Haleluya. Oh, ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu
waktumu sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapanmu. menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapanmu. di hadapanmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan Bapa. Kami membuka hati ini untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapilah setiap kami, ajar kami untuk semakin mengerti kebenaran firman yang kami dengar, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki, yang harus kami lakukan di sepanjang umur hidup kami. Kami mau benar di hadapan Bapa, kudus di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, tentu kita sudah sering kali mendengarkan atau membaca kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudaraku, kalau firman Tuhan berkata janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ini juga menunjukkan bahwa sebagai orang percaya seharusnya kita sudah tidak punya keinginan apapun terhadap dunia ini. Karena memang firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia. Kenapa dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia? Karena apa yang dunia tawarkan saat ini, semua itu bisa merangsang kita, ya, merangsang hawa nafsu diri kita untuk hidup menikmati semua tawaran-tawaran dunia. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara perhatikan itu. Pada kalimat selanjutnya dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau saat ini kita masih membiarkan diri kita hidup menikmati dunia ini yang sama dengan kita masih mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, maka itu juga artinya kita tidak sungguh-sungguh hidup mengasihi Allah. Sebab firman Tuhan katakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini artinya kita tidak mengasihi Allah secara benar. Saudara perhatikan itu? Itulah kenapa saya katakan di awal, kalau sudah dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia, itu juga berarti kita sudah tidak boleh punya keinginan apapun, ya. Ini tidak berlebihan. Kalau saya katakan kita sudah tidak boleh punya keinginan apapun terhadap semua kesenangan hidup dunia ini, sekali lagi saya harus katakan ini tidak berlebihan. Saudaraku, perhatikan ini. Kalau kita masih membiarkan diri kita dipenuhi dengan berbagai keinginan untuk menikmati kesenangan hidup dunia, maka kita tidak bisa mengasihi Allah secara benar. Dan ingat baik, firman Tuhan sudah mengatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Itulah kenapa saya katakan tadi,
Seharusnya kita sudah tidak boleh lagi memiliki keinginan apapun akan kesenangan hidup dunia ini, ya. Karena kalau kita masih memiliki kesenangan hidup yang lain terhadap dunia ini, maka kita tidak mengasihi Allah secara benar. Sekarang mau pilih yang mana? Orang yang tidak mengasihi Allah, firman Tuhan katakan, terkutuklah ia. Mungkin sekarang kita menganggap bahwa semuanya ini baik-baik saja, ya. Hidup kita masih aman-aman saja. Kita punya segala sesuatu yang bisa kita nikmati, sehingga kita tidak pernah takut terhadap apapun yang akan terjadi. Tetapi yang perlu kita ingat, kalau firman Tuhan katakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, itu artinya diri kita ada di dalam keadaan bahaya, di mana ketika kita menutup mata, ketika kita berada di kekekalan, kita akan dipandang sebagai orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah, orang-orang yang terkutuk. Kenapa demikian? Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita hidup mengasihi dunia, yang membuat kita tidak bisa hidup mengasihi Allah secara benar. Itulah kenapa, saudaraku, saat ini kita harus berani mengambil keputusan. Kita sudah tidak boleh lagi memiliki kesenangan yang lain. Sebagai orang percaya, kita harus mulai membiasakan diri hanya memiliki satu kesenangan saja, yaitu Tuhan saja. Saudaraku, untuk hal yang satu ini, tidak banyak orang berani mengambil keputusan untuk tidak lagi memiliki kesenangan apapun selain Tuhan saja. Tidak banyak orang yang berani mempertaruhkan segenap hidupnya untuk hal yang satu ini, ya. Mematikan semua kesenangan diri, tidak punya kesenangan apapun. Satu-satunya kesenangan itu hanyalah Tuhan saja dan kerajaannya. Saudaraku, apakah ini berlebihan? Tidak. Percayalah apa yang saya katakan saat ini. Mengingini Tuhan saja lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Ini bukan sesuatu yang berlebihan. Kita mempertaruhkan segenap hidup kita untuk hal yang satu ini. Itu artinya kita sedang mempersiapkan masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Tetapi orang-orang yang tidak berani mengambil keputusan untuk melepaskan semua kesenangan diri, mematikan semua keinginan diri, hawa nafsu diri, saudaraku, orang-orang seperti inilah, ketika berada di kekekalan nanti, mereka akan ditolak oleh Allah. Catat ini, kalau kita tidak ingin ditolak oleh Allah di kekekalan nanti, maka hari ini, saat ini, detik ini, kita harus mengambil keputusan, mematikan semua keinginan-keinginan diri, kesenangan-kesenangan diri harus kita matikan. Semua kesenangan hidup dunia harus kita buang. Lalu kita menetapkan hati hanya punya satu kesenangan hidup, yaitu hidup menikmati Tuhan saja. Saudaraku, saya katakan ini tidak berlebihan, karena Rasul Paulus sendiri mengatakan seperti yang ditulis di dalam Filipi 3 mulai ayat 7, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita bisa mengerti bahwa kalau saat ini kita masih membiarkan hidup kita masih menimbun di dalam bejana hati kita berbagai kesenangan diri, di mana kita masih ingin hidup menikmati kesenangan hidup dunia ini. Saudaraku, dapat dipastikan ketika kita menutup mata, ketika di kekekalan nanti, kita tidak akan bisa memperoleh Kristus.
Tidak memperoleh Kristus itu artinya tidak bisa bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi untuk hal yang satu ini, tidak banyak orang yang memikirkannya. Padahal sudah sering kali saya katakan, tidak ada suatu kejadian atau satu keadaan atau satu peristiwa yang lebih tragis, melebihi tragisnya keadaan di mana orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan di dunia ini, maka di kekekalan nanti mereka akan ditolak oleh Allah. Ini tragis sekali, dan seringkali saya katakan ini sangat mengerikan, saudaraku. Itulah kenapa Rasul Paulus berani berkata, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau kita mau bersama-sama dengan Kristus ketika kita berada di kekekalan nanti, maka sejak di dunia ini kita sudah harus mengambil keputusan hidup bersama-sama dengan Kristus di sepanjang hari hidup kita. Barulah kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang harus kita kejar, saudaraku. Keuntungan di balik kematian nanti itulah yang harus kita kejar, bukan yang lain. Orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus sejak di dunia ini tidak mencintai, tidak mengasihi dunia ini lagi, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, maka di kekekalan nanti mereka akan dipandang sebagai orang-orang yang benar. Saudara ingat ini, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi saat ini kita harus membiasakan diri untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau waktu Tuhan tiba, kita menghadap takhta pengadilan Allah, maka hari itulah Allah akan menyatakan murkanya bagi setiap orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah selama hidup di dunia ini. Tetapi juga Allah akan menyatakan pembelaannya dan memberikan upah bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenarannya. Orang yang hidup takut akan Dia, orang yang hidup mengasihi Dia sejak di dunia ini sampai di kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu ya Bapa. Kami mau mengambil keputusan. Kami tidak mau lagi memiliki kesenangan hidup apapun selama kami masih hidup di dunia ini. Kami mau berjuang untuk hidup hanya melakukan kehendak-Mu saja ya Bapa di sorga. Sampai di ujung kehidupan kami, hidup kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.